Baik, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kali ini kita akan belajar untuk membuat Google Classroom ya. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa mengikuti panduan ini mulai awal sampai akhir. Baik, untuk memastikan bagaimana kita masuk ke akunnya Win dan Ampel, maka kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa kita menggunakan email tersebut. Caranya adalah bagaimana kita masuk ke CTRL Ampel Surabaya. Nah, ini kita sudah mendapatkan alamatnya, tinggal kita klik saja. Nah, kita masukkan NIP kita atau nomor yang sudah dibuatkan atau diberikan oleh Pos DPT kepada kita. Nah, ini sudah tampilan, bisa masuk tampilan CTRL milik Winsa. Sudah ada nama saya, dan cara mengeceknya adalah kita klik yang Winsamil, kita pastikan terlebih dahulu. Nah, ketika nama saya, email saya, akun saya sudah winsby.ac.id, ini maka kita sudah masuk. Kita tutup saja, kita kembali ke CTRL. Kita akan mulai masuk ke belajar daring. Kita menggunakan Google Classroom atau biasa kita singkat dengan GC. Kita tunggu. Ini adalah kelas-kelas yang pernah saya buat. Jadi untuk membuatnya, Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung ini. Ada tanda plus di kanan atas ini. Create and join class. Create atau join class. Nah, kita tinggal klik. Nah, karena kita nanti posisinya adalah sebagai dosen, maka mau tidak mau kita harus membuat kelas. Ini adalah create class. Kita klik. Nanti di tampilan kelas kita yang akan muncul itu adalah dua baris ini. Class name dan section. Class name dan section. Nah, seperti ini. Class name dan section. Class name dan section. Nah, untuk menyiasati agar ketika tampil di depan itu dapat terlihat semua, kita tuliskan saja mata kuliahnya yang penting. Contohnya mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, begini aja. Untuk kelasnya, kalau kelasnya itu terdiri dari banyak kelas seperti A, B, C, dan D, ataupun juga bisa ada yang E, itu kita tulis kelasnya. Kelas umpamanya kelas B seperti ini. Arti yang nanti adalah dua ini. Juga bisa ditambahi dengan harinya. Contohnya hari Rabu. Tiap hari Rabu mulai pukul 07.30 sampai 09.30. Kelas B hari Rabu pukul sekian. Nah, subjek cantum tidak usah diisi, tidak apa-apa, karena itu tidak akan muncul di tampilan awal. Seperti ini. Ini kan hanya muncul di SPI dan Senin. Nah, sama bahasa Indonesia dan kelasnya. Begini saja boleh. Sekarang kalau sudah selesai, kita contohkan hanya dua ini saja. Kita create. Tung. Dia membuat kelas. Kita tunggu. Tung. Nah, ini. Kita langsung masuk ke kelasnya. Kalau kita ingin keluar melihat semua tampilan kelas kita tinggal ke classes. Nah, ini classes, kita klik, kita kembali ke halaman awal. Nah, ini. Nah, akhirnya kan kelihatan bahasa Indonesia kelas B Rabu 07.30 sampai 09.30. Ini kalau bahasa Indonesianya, kalau mata kuliahnya namanya singkat. Kalau mata kuliahnya namanya panjang, lebih baik disingkat-singkat. Nah, ini contohnya. Ini contohnya kalau kelasnya ditaruh di awal, di depan. Akhirnya dia tidak kelihatan kelasnya di mana. Nah, jadi Bapak Ibu harus hati-hati bagaimana sebisa mungkin menempatkan posisi yang tepat antara nama mata kuliah, kemudian kelas yang mana, pukul berapa. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya A, B juga bisa. Bukunya gini. Ini kalau pendek enak. Tapi kalau panjang seperti ini, nah ini kesulitan. Ini kelas yang mana ini? Harus diperhatikan sampai sedetail itu. Oke, kita masuk ke kelas Bahasa Indonesia. Tinggal diklik. Ini adalah tampilan awal bagaimana kita setelah membuat kelas. Nah, yang paling penting adalah ini. Ini harus dibagikan ke mahasiswa. Setiap mata kuliah itu pasti punya kode yang berbeda-beda. Mata kuliah bahasa Indonesia yang diampu oleh saya dan mata kuliah ya bahasa Indonesia yang diampu di fakultas lain itu pasti punya kode yang berbeda-beda. Nah, seperti ini. Dan kode yang ada di siakan. Ya. Jadi ini adalah kode khusus Google Classroom. Nah, kalau terlalu kecil, Bapak Ibu bisa membesarkannya dengan cara kotak kecil ini, display. Tinggal klik
hitung. Nah, ini yang harus dibagi ke mahasiswa nanti ya. Jadi kodenya adalah Y7EZPWK. Nah, seperti itu. Semuanya huruf kecil. Ini yang dinamakan alfanumerik, gabungan antara angka, kemudian ada huruf, dan juga bisa ada tanda baca. Nah, itu namanya alfanumerik. Tapi kalau di Google Classroom ini hanya angka dan juga huruf saja. Semuanya huruf kecil. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau ada I besar, itu nggak mungkin I besar. Itu pasti L. Ya, jadi hati-hati. Untuk apabila Bapak dan Ibu menginginkan tatap muka, maka ini bisa di-generate Meet link. Ya, ini menggunakan media Google Meet ya, generate Meet link. Nah, ini generate Meet link. Kita klik dulu. Kita tunggu. Nah, akhirnya kelihatan. Nah, ini harus visible to students. Karena apa? Agar mahasiswa bisa mengetahui generate Meet link-nya. Ya, kalau sudah di gini. Ini kalau ini masih mati, ini hidup. Saya save ya, coba. Nah, ini. Jadi setelah di generate Meet link, ini sudah ada tampilannya. Nah, jadi harus ditampilkan, dihidupkan. Setelah itu kita tinggal klik. Dan ketika kita nanti menyuruh mahasiswa, kita tinggal menyuruh mengklik saja. Oke, kita tetap buka sebentar. Saya akan coba menerangkan sesuatu yang tidak bisa diterangkan dengan kalimat saja. Saya harus menerangkan secara langsung, ya. Jadi maka kita hanya mengklik ini langsung. Ini contohnya Meet Google. Nah, ini langsung ke Meet, masih loading. Nah, kamera off, kamera is starting. Nah, ini contohnya. Ya, nah ini kameranya, ini soundnya. Nah, mahasiswa dan Anda harus join. Ya, harus join. Kalau nggak join, nanti nggak bisa saling bertegur sapa. Ya, contoh join. Nggak usah ini, disilang saja. Nah, ini saya. Titit. Nah, ketemu kan akhirnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti mahasiswanya banyak. Kalau mahasiswanya jumlahnya 30, ya 30 orang itu akan tampak di sini. Di partisipan. Nah, ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti tidak bisa menerangkan lewat chat atau lewat apa, jadi langsung bisa menerangkan lewat sini. Nah, menerangkan sesuatu yang khusus, tidak bisa menggunakan hanya tulisan saja. Jadi harus audio visual. Oke. Nah, kembali ke sini. Yang perlu diperhatikan adalah setelah ini dibagi, maka Bapak Ibu harus melihat di people-nya. Kalau studentnya ada 25, maka pastikan 25 student itu harus hadir semua di sini. Itu bukan hadir untuk harian ya Bapak Ibu, tapi sudah masuklah. Istilahnya sudah diterima di Google Classroom ini. Jadi kalau 25 orang itu sudah masuk di sini, maka untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya itu akan aman semua. Jadi mahasiswanya bisa langsung masuk ke sini tanpa ke kode lagi. Ya, jadi istilahnya sudah aksesnya sudah langsung masuk ke sini. Ya, jadi untuk pertemuan pertama itu harus dipastikan kalau jumlahnya 28 harus 28. Kalau jumlahnya 30 ya 30. Kalau sudah, nah kita hanya berkutat pada stream ini. Ya, people sudah dipastikan semua lengkap. Kita bisa kembali ke sini. Nah,